Tapi nggak pernah digangguin ya? Atau Secara dikasih petunjuk oleh Vina misalnya? Selama syuting gitu. pertama kali ke Cirebon, itu balik kan sampai rumah jam 12 malam. Istri saya udah tidur, saya tidur di sebelah. 1 jam kemudian istri saya bangun, ngelihat saya tuh posisinya lagi begini, tangannya ke atas tapi tidur, Oh, kayak lagi dipegang sama orang gitu. oh, Terus saya ketawa-ketawa. Istri saya pikir saya kerasukan. Oh, semua langsung dibangunin kan. Siapa nih ini bukan Anggi nih gitu. Lalu didorong tendang, akhirnya saya bangun, tapi tangannya masih begini. Kenapa ini gitu? Ada yang videoin terus di tag ke kita, itu almarhumah lagi di situ tuh di samping kamera lagi mantau apa. Banyak ada orang indigo yang lihat itu gitu. Dan pada saat malam itu yang hari pertama syuting itu hampir semua ternyata yang di kru kita tuh ngalamin macam-macam gitu. gitu. Ada yang mimpi serem, ada yang lagi mandi diketok segala siapa gitu, gitu ya? ada yang macam-macam gitu. Ya benturan energi supernaturalnya sih lumayan kuat ya tuh lagi gitu. Banyak yang mikir seperti itu. Nah, waktu Anda mendengar suara aslinya itu, Wah, apa merinding, Pak. inspirasinya? Merinding, Pak. Ini beneran. Frekuensinya beda gitu. Emang yang dikasih kita dengerin. Wah, ini kalau ya makanya apalagi kalau kita putar di dalam bioskop gelap gitu, iya. dengan sound yang bener, orang bisa yang nggak kuat bisa ikut kerasukan sih gitu, bisa kebawa ke dalam frekuensi itu gitu. Saya di bioskop kan itu paling akhir tuh ditaruh suara aslinya ya. Saya dengerin tuh sampai habis gitu. Ada banyak penonton juga mendengar sampai habis suara itu, dan baru tahu kita bahwa suara aslinya itu lebih banyak, lebih panjang daripada suara ininya. Nah, kalau Anda lihat ini kan aneh juga ya kasusnya. Ada hukumnya, ada juga tadi supranaturalnya ya, goibnya ya, yang kita yakini sampai sekarang masih benar itu ya suaranya, dan polisi juga menjadi pegangan itu bisa. Anda melihat gimana nih antara kaitan hukum, supranatural, keadilan gitu? Ya itu hidup lah, that's life gitu. Itu Indonesia gitu kan, dengan kultur yang unik dari yang lainnya gitu kan. Ya hukumnya masih seperti ini, ya kepercayaannya masih sangat dipercaya, maksudnya sampai bisa melampaui hukum tuh sebenarnya cuma di Indonesia kali ya. Ya gitu ya. Uniqueness-nya ya one of a kind lah bisa dibilang gitu kan. Dan menarik itu yang bikin saya semakin cinta sama Indonesia. Nggak ada kayak yang lainnya di sini. Gitu. Anda pertama dengar suaranya kapan tuh? Waktu lagi ketemu belum saya dengar itu. Jadi kayak setelah beberapa hari setelah ketemu sama produser, saya mulai research, saya dengar sih. Gitu. Apa impresi Anda waktu mendengar itu? Iya itu merinding ya sendirian. Wah, saya sama tim kita gitu kan, wah gila gitu. Amazed aja sih ada hal seperti ini yang ya gitu, yang potensial banget buat diangkat jadi film sebenarnya kan. Pada saat itu mikirnya gitu. Tapi nggak pernah digangguin ya? Atau dikasih petunjuk oleh Vina misalnya? Selama syuting gitu. Bikin yang kayak gini nih. Enggak secara direct sih. Cuma kalau separator inspirasi tetap ada. Itu tuh waktu balik dari sana tuh, habis dari pertama kali ke Cirebon, tuh balik kan sampai rumah jam 12 malam. Istri saya udah tidur, saya tidur di sebelah. 1 jam kemudian istri saya bangun, ngelihat saya tuh posisinya lagi begini, tangannya ke atas tapi tidur. Oh. Kayak lagi dipegang sama orang gitu. Terus saya ketawa-ketawa dan gibris aja, gitu, itu ketawa, gitu. Saya aneh banget, ini banget lah, creepy banget lah. Andanya nggak sadar waktu itu? Saya nggak sadar, saya tidur. Istri saya pikir saya kerasukan. Oh, semua langsung dibangunin kan. Siapa nih ini bukan Anggi nih gitu. Lalu didorong tendang, akhirnya saya bangun, tapi tangannya masih begini. Kenapa ini gitu. Jadi kayak aneh banget ya. Terus
baru sadar sakit semua badan. Oh. Jadi ini sakit semua kayak kram, kayak spasm semua sebelah kanan sini. Nggak bisa, ini sakit gitu kan, akhirnya dibawa ke UGD. Oh, sampai ke UGD. Sampai gini, ini 1:30 kita ke UGD, terus sampai disuntik steroid, sampai buat ngelemesin ototnya semuanya. Akhirnya jam 4 tuh kita udah lemes, painkiller apa segala macam, akhirnya baru boleh pulang. Wih, dramatis juga ya. Itu hari pertama sih kesana itu. Habis itu pas hari pertama syutingnya juga gitulah, pas lagi malam pertama tuh ke hotel tidur, terus pas buka mata itu nggak bisa gerak, ngeliat ada muka gede banget gitu. Kayak senyum gitu, aneh banget itu bentuknya. Oh my god, itu kayak ada perempuan gitu kan, terus langsung baca doa gitu. Terus ngelihat ada sosok cewek di pojokan tuh pakai rambutnya merah gitu kan, belakangin. Terus kayak kakinya tuh kayak split ke atas, kayak mau naik tembok gitu kan. Terus saya baca doa, akhirnya bisa bangun, udah hilang, nggak ada apa-apa. Ya kayak disambut aja di situ, nggak tahu. Ya welcome, Natural juga ini ya, antara kenyataan juga gitu. Terus pas lagi syuting ya di jembatan itu juga banyak yang ngelihat bahwa itu ada videoin, terus di tag ke kita, itu almarhumah lagi di situ tuh di samping kamera lagi mantau apa. Banyak ada orang Indigo yang ngelihat itu gitu. Oh ya udah biarin aja gitu. Dan pada saat malam itu yang hari pertama syuting itu hampir semua ternyata yang di kru kita tuh ngalamin macam-macam gitu. Ada yang mimpi serem, ada yang lagi mandi diketok segala siapa gitu, ada yang macam-macam gitu. Ya benturan energi supernaturalnya sih lumayan kuat ya tuh gitu. Saya pikir nggak terjadi apa-apa ternyata. Ya kayak gitu sih pasti ada sih Pak. Maksudnya apalagi kita larut ke dalam filmnya, terus otak kita, hati kita, energinya ke sana semua. Apalagi yang jadi Naila kan, jadi Vida kan, si Naila juga dia juga berjibaku sendiri kan, dia sempat yang syuting, wah dia sampai emosional banget, susah untuk dihentikan. Pada saat dekat dia masih terus emosional kayak bukan dia gitu. Kayak gitu-gitu sih ada sih yang kita pikir wah ini lebih dari nyata nih, lebih dari mungkin agak metafisika gitu kan. Ya udah kita tenanginnya dengan doa, kita tenangin secara suasananya, kita riangkan kembali lah gitu. Sampai sedemikian jauh ya itu. Ya makanya lumayan berat sih pembuatan film ini gitu. Berapa lama tuh total pembuatannya Bang? Kalau dihitung dari development dari awal ya 1,5 tahun. Lama juga ya. Cuman syutingnya agak lebih. Syutingnya 2 bulan. Lama juga syutingnya. Proses production days-nya lah. Jadi mungkin syutingnya sendiri sekitar 25 hari lah. Ya. Nah, Bung Anggi, kalau Anda lihat reaksi penonton ya sampai sekarang, maksud saya jumlah penonton yang banyak lah ya untuk film. Untuk film Indonesia, wah ini udah sangat banyak ya, sangat banyak. 4,5 juta kan, dan masih terus berkembang ya. Itu Anda memaknai apa nih? Ada film kayak gini ditonton banyak orang ya. Ini kan film hukum juga ya, tidak semudah itu menjangkau penonton. Kok ditonton banyak orang? Apa Anda memaknai banyaknya jumlah penonton terhadap film Anda ini? Bahwa Indonesia ya itu butuh diversity lagi dalam perfilmannya. Ini kan menjadi meledak juga karena diverse kan, beda dengan yang lainnya kan. Jadi biarpun ini tetap diklasifikasi horor, tapi ini sebenarnya lebih ke investigasi hukum dan kriminal gitu kan. Jadi ternyata film tentang kriminal, tentang hukum mempunyai ruang di sini gitu kan. Apalagi yang based on true story gitu. Gitu. Jadi sebuah sub genre baru lahir di sini gitu sebenarnya. Dan itu bisa diterima oleh masyarakat ya. Jadi nggak menutup kemungkinan ke depannya kita bisa bikin based on kasus-kasus yang belum terselesaikan lagi, which is banyak banget di Indonesia gitu. Dan ya itu hukum kembali bisa menjadi acuan, dan bisa itu yang belum ditegakkan kita bisa pantik lagi, itu bisa diusut lagi, bisa ditegakkan kembali gitulah.
waktu Anda milih pemain gimana tuh? Kayak ini pemainnya juga menurut saya sih bagus-bagus aja ya. Artinya tepat lah castingnya. Ya itu susah juga sih. Mencari finanya tuh kandidatnya ada beberapa orang tuh sih. Ada beberapa nama lah, udah duduk bareng, udah ini ada nggak cocok, udah ini nggak cocok. Akhirnya terakhir saya bilang udahlah si yang kemarin di Siksan Raka tuh bagus tuh, si Naila coba aja deh. Pas coba cocok, pas banget, kita tes makeup, wah mirip banget itu, bisa mirip, dan actingnya juga bagus gitu. Jadi kita tentukan dia itu sebagai ini. Kalau untuk Nenek kita butuh aktor yang udah senior banget, yang udah bisa deliver emotional scene-nya dengan baik gitu kan. Jadi pemilihan utama tuh langsung ke Lydia Kandou. Which is kalau sama saya tuh udah film pertamanya beliau ya sama papa saya gitu. Dulu kan Perawan Rimba, Rimba Cewek Jagoan. Dari zaman dia masih 16 tahun, dari 18 tahun tuh udah sama papa saya. Jadi udah kenal banget gitu kan. Si ini kan Lydia Kandou ya. Lydia Kandou. Nah, juga kalau sekarang Anda lihat terhadap film ini, bagaimana pandangan hukum Anda terutama pada kasus-kasus kriminal penyelesaiannya? Tentu kan ada persepsi setelah buat film ini gitu, membuat film. Ya sayangnya sih kalau pandangan saya masih jauh dari kata baik ya, terpuaskan ya. Hukum di negara ini belum berjalan dengan semestinya gitu kan. Banyak juga kayak mungkin kasus-kasus rekayasa, mungkin kasus-kasus tukar kepala, apa segala itu masih sering terjadi. Terus ya buronnya nggak ketemu kenapa itu masih ada loh yang sampai yang baru tuh buron Harun Masiku tuh nggak ketahuan juga sampai sekarang. Dan ya sebenarnya apa ya, kepercayaan kita udah sangat rendah sih sama hukum negara, itu yang menjadi masalah. Makanya saya juga pengen tujuan dari film ini juga, ayo dong bikin kita percaya lagi dengan kinerja kepolisian dan penegakan hukum di sini. Oh, ada tujuan positif kayak gitu juga ya waktu buat filmnya. Pastinya, kan saya kan rakyat Indonesia juga gitu kan. Misalnya kayak sepeda saya aja udah belum ketemu kan, di maling 6 sepeda 3 kali kejadian, udah diurus kepolisian tapi nggak pernah ketemu. Misalnya itu aja yang kasus sepeda yang harusnya nggak tahu sih. Sepeda kan cuma satu gitu kan, bentuknya saya rakit sendiri, kenapa nggak bisa ketemu? Saya harusnya sih bisa kayak gitu. Nah, Bung Anggi ini mungkin bagi yang penonton kurang tahu nih adalah goes ya, penggemar sepeda sepeda. Dulu saya anak sepeda banget gitu kan, sampai patah-patah tulang segala macam. Jatuh dari sepeda ya. Iya, lagi landingnya mountain bike lah gitu. Tapi ya akhirnya udah nggak boleh main sepeda lagi karena patah-patah, dan sepedanya diambil maling semua. Belum ketangkep tuh sepeda. Udah 3 kali saya kirim ya, lapor polisi juga nggak ada update apa-apa. Nggak ada perkembangan ya. Ya ini juga menunjukkan problematik penegakan hukum kita ya, dari hilir sampai hulu. Kan sekarang ini kan terutama pada polisi sebagai instansi pertama yang menangani kasus kriminal ya. Anda berharap nggak dengan film ini yang 3 DPO itu akhirnya setidaknya tertangkap dan diadili gitu? Berharap sekali. Gitu. Tapi berharap ya benar-benar 3 orang yang pelakunya yang ditangkap ya. Maksudnya bukan tahu ujuk-ujuk ada orang lain yang bukan direkayasa gitu, ya bukan pelaku tapi dihukum. Saya nggak setuju. Gitu, saya bener-bener pelaku yang ditangkap gitu kan. Karena bisa aja rekayasa ya. Bisa kan kasihan orang yang direkayasa ya, yang disuruh rekayasa, kasihan keluarga, kasihan semua. Bisa datang lagi tuh Vina korban. Apalagi udah ada perintah tembak di tempat kan, kita nggak tahu tuh. Saya nggak bisa sih harusnya, maksudnya tembak itu kalau tanpa ada pengadilan, tanpa ada pembuktian apakah dia benar pelakunya bukan. Ya, saya agak rasa mengerikan sih. Kalau bisa lah tangkap hidup-hidup ya, kecuali dia melawan punya senjata juga ya. Atau dilindungi, kalau benar anak polisi dilindungi oleh bapak. Kita juga nanti akan tanya ke polisi, ya benar nggak nih. Jadi sejak film ini beredar, tanggal berapa? 8 Mei. 8 Mei ya.
udah hampir 12 hari. Di 12 hari. 2 minggu ya. Hampir 2 minggu. Udah hampir 2 minggu ya, Kun. Perkembangannya masih berjalan lamban ya dalam investigasi. mencari si terdakwa. Hitungannya lambat ya, udah 2 minggu ya. Iya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya semakin gencar film ini, ya kan sekarang ada istilah no viral no justice katanya ya. Soalnya kemarin juga saya dengar juga Pak Prabowo udah bilang tuh katanya suruh usut sampai tuntas. Gitu. Nanti kita mudah-mudahan sih memang bisa sekaligus juga membuktikan bahwa film itu memang bisa memberikan pengaruh yang luar biasa di dalam, khususnya dalam penegakan hukum. Yeah. Kalau selama ini kan hanya misalnya lifestyle, ketika Demi Moore pakai rambut pendek semua pendek, atau malah politis sekali Amerika ya rambut itu kan di Vietnam Amerika kan kalah terus, tapi dengan film Rambo ingatan orang wah Amerika jago nggak pernah ya. Tapi bukti seperti ini kan jarang film kontribusi nyata gitu ya. Sebenarnya polisi kan bisa banyak menanya sutradaranya, keluarganya lagi untuk menambah wawasan kan film. Bung Anggi ini gimana? Anda kok sampai kesimpulan ini Anda gimana? Penulis skenario-nya banyak sekali yang bisa mereka polisi lakukan sebenarnya ya. Harusnya polisi berterima kasih adanya film ini ya, membantu lagi buat mereka untuk mengungkap yang mungkin mereka sendiri udah hampir lupa, masyarakat juga. Kan ini keadilan kalau tidak terungkap, keadilan masyarakat itu tersakiti. Tersakiti, ada orang dibunuh kan, kok diperkosa sembilan sadis, kok pelaku utamanya lagi kan tidak tertangkap gitu. Bung Anggi sih melihat gimana kehadiran film ini terhadap penegakan hukum? Penting, makanya menjadi penting. Itu dari awal makanya kita mau membuat film ini ya karena kita sadar film ini akan menjadi penting gitu. Oh gitu ya. Jadi saya melihat sekarang akhirnya bisa memantik lagi hukum untuk ditegakkan, ya itu baik banget kan. Menjadi penting film ini gitu. Dan mungkin akan film-film lain yang seperti ini juga penting untuk dibuat lagi tuh, terlepas horor atau bukan gitu kan. Mungkin kedepannya harus lebih ya banyakin lagi film-film seperti ini ya. Jadi nggak akhirnya cuma horor lagi di sini. Jadi kalau ada horornya ini, tapi bukan genre horor kalau saya lihat ya di film ini. Tapi filmnya kan Bung Anggi, saya sependapat dengan beberapa orang, ini merupakan salah satu film Anda yang terbaik yang Anda buat dari segi sinematografi. Nah, tanggapan Bung Anggi terhadap ini bagaimana nih? Ya tanggapannya ya thank you, alhamdulillah sih, ya bagus lah maksudnya. Sangat menghargai pandangannya. Nah, waktu proses pembuatannya Anda sedemikian serius nggak? Oh iya lah, maksudnya sampai sakit-sakit juga gitu kan. Maksudnya pastilah kita setiap film itu, membuat film itu seperti perang gitu kan. Jadi kita kayak pas udah wrap tuh kayak we win the battle gitu kan. Jadi benar-benar pertarungan dari 25 hari itu dengan 14 jam kerja sehari gitu kan. Bahkan sekarang sampai 16 itu nggak main-main gitu kan. Tidur cuma 6 jam, terus fokus di lapangan apa segala macam, kita kasih energi, otak, hati, rasa, pikiran, semuanya kita keluar di situ. Ya kayak perang gitu kan, kita berkolaborasi dengan 200 orang di lapangan gitu kan, kerja bareng, teamwork. Kalau ada satu aja yang miss itu ripple effect ke belakangnya, ada hujan sekali aja kita mesti cari way outnya seperti apa. Jadi bukan main-main sih gitu. Dan belum tahu akan disukain apa enggak, ditonton apa enggak, memberi pengaruh apa enggak ya. Terus habis itu pas udah selesai ada yang bilang film sampah gitu kan. Ya maksudnya it's been there done that lah. Maksudnya dari film pertama yang sampai segimana ya, terus di review jelek dari mulai sakit hati sampai akhirnya sekarang sih udah mungkin film ke 10-11 tuh udah mulai biasa aja. Saya ya that's life gitu kan, itu membuat film yang seperti itu. Dan mungkin Anda bisa membedakan, wah ini yang beneran memberi penilaiannya, ini yang tadi sakit hati, yang apa.
Walaupun yang beneran belum tentu memuji, bisa temen jelek, tapi Anda tahu ini dia benar gitu ya. Dan akhirnya pada at some point saya udah nggak peduli mau mereka ngomong apa, ya nggak peduli. Misalnya kita terdengar aja, kita tonton aja, ya udah. Misalnya nggak pengaruh juga gitu, nggak pengaruh juga. Jadi bahkan pada saat ini film ini diboikot kan oleh para akun-akun film gitu kan, mereka bahkan nggak mau menyebut judul film ini gitu kan. Terus di podcast 9 jelas disebut final filmnya. Iya. Kita juga ini dari mulai poster keluar tuh mereka udah mulai kompakan kan, nggak akan menyebut film ini, terus para reviewer nggak akan mereview film ini gitu kan. Jadi malah saya pikir bagus nih gitu kan. Alhamdulillah satu kata yang keluar dari mulut kita, saya dan tim produksi pasti bilang, mereka nggak ada yang mau review, nggak ada yang mau ini pada kompakan, pada nggak mau. Terus bilangnya alhamdulillah gitu. Maksudnya, Kenapa? Karena nggak tahu keluarnya gitu aja gitu. Alhamdulillah. Oh iya, mungkin lebih baik begitu. Jadi ya udah mungkin bagusnya ke depan nggak usah diteruskan aja. Jadi nggak usah stop reviewing our movie gitu maksudnya. Jadi tidak mereview memboikot adalah sebuah bentuk promosi lain kan? Akhirnya menjadi seperti itu gitu kan. Ya sorry itu saya akhirnya jadi seperti itu. Tapi dengan tidak ada review mereka kok jadi filmnya meledak. Jadi meledak dan kita malah fine aja, maksudnya nggak ada yang mesti diomongin, aduh dijelekin sama ini gitu, nggak ada toxic lah gitu, nggak ada efek negatif yang sampai. Jadi ya udah kita melakukan apa yang kita lakukan aja masing-masing gitu. Gitu ya. Nah dari pembuatan film ini ya, baik dari segi sinematografi, pengaruh kepada hukum, pembelajaran apa yang dapat kita petik dan juga terutama Bung Anggi petik gitu ya? Pembelajaran sih paling banyak sih. Tapi terutama ya pastinya kita akan mencoba terus memperbaiki diri, memperbaiki kualitas. Terus mungkin kalau kita juga menelaah, maksudnya kayak misalnya orang bilang filmnya ini empati gitu kan, nggak ada punya empati apa segala macam. Saya juga penasaran empati maksudnya apa, etika yang di mana, landasannya apa gitu. Mungkin ya itu mungkin saya ada miss-nya bisa jadi gitu kan. Ya itu saya tetap dalami juga sih gitu kan. Mungkin ada pandangan mereka yang miss dari pandangan saya gitu kan. Itu aja sih, maksudnya perbaikan ke arah sana yang mungkin lebih sensibel, lebih delicate dalam kekerasan seksual, mengeksekusinya apa. Maksudnya masukan itu tetap kita dalami, kita ambil sih. Maksudnya seperti Pak Wina bilang kan, kadang kritisi itu jadi jamu juga kan buat kita gitu kan. Maksudnya biarpun pahit ya kita menjadi obat kadang-kadang gitu. Itu sih paling dari setiap film itu yang bisa kita ambil sih. Dan kalau untuk dari substansinya ya ayo terus kita benar-benar peduli dengan hukum di negara ini, dengan apa yang terjadi di sekeliling kita sih gitu. Ini kan mungkin ada kesalahpahaman, ya. Salahpahaman bahwa ini pertama katanya nggak boleh kejahatan itu. Yang tidak boleh itu secara hukum adalah mengubah penjahat menjadi pahlawan, gitu ya kan? Karena nanti masyarakat bisa bersimpati kepada dia, itu kan yang dianggap tidak boleh gitu ya. Yang kedua, ini kan tujuannya justru untuk membantu polisi mengendorse. Jadi kalau menurut saya sih orang yang memboikot mengapa itu tidak memiliki cukup alasan yang kuat. Ya sampai sekarang sih saya masih menemukan seperti itu. Nggak ada landasan yang kuat untuk mereka memboikot dan membuat bilang film ini tuh nggak punya empati dan nggak ada etika gitu kan. Saya belum menemukan. Justru kan Anda karena berempati kepada korban, Anda membuat orang ini dan ternyata sekarang terbukti kan. Ya, maksudnya niat itu, rasa itu malah diputerbalikan menjadi saya nggak punya empati. Kadang aneh banget sih, kayak absurd gitu kan. Absurd gitu kan. Kan bisa dibalik juga kalau apakah mereka berempati kepada Anda sebagai pembuat film yang udah susah kan pertanyaan. Tapi ya, tetap bisa akhirnya ya ketahuan sih, maksudnya gini. Mereka bilang dasar sutradara nir empati, sutradara nggak punya hati, mati aja lo apa segala macam. Misalnya
akhirnya mereka keluar kata-kata kasar yang kelihatan yang nggak punya empati siapa Iya, gitu kan. iya, Kelihatan gitu. Iya, Terus ada yang bilang bahkan kata-kata genital, saudara inilah kata-kata genital kata-katain yang di luar nalar lah gitu. Tapi mereka mengatasnamakan moral. Itu kan udah sangat kontradiktif sekali gitu kan. Ketika mau memperjuangkan moral tanpa moral kan itu ya kan, kontradiktif ya. Ya saya pikir sih bagus lah film ini, mungkin perlu ada banyak lagi ya. Ya. Terima kasih Bung Anggi Umbara udah datang ke studio ini, mudah-mudahan tidak yang terakhir ya kita dan mudah-mudahan terus maju filmnya makin banyak penontonnya ya. Thank you. Dari segi kualitas dan dari segi penonton. Ya. Sobat Podcast 9, demikian pembicaraan kita dengan sutradara dari film Vina, Bung Anggi Umbara, dan banyak hal yang kita bisa terangkat dari wawancara ini. Dan rasanya kalau Anda belum nonton film ini, terutama orang hukum, pantas untuk segera menonton film ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Wina Armada Soekardi Dan Jovinka Putri Bandini. Sebelum kita akhiri, kami ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan.